Perkenalkan, saya Siti Aisyah, NIM 238070086, kelas PGMI 3C. Di sini saya akan tes lisan ujian akhir semester mata kuliah kajian IPA lanjut MISD. Jawaban nomor 1. Menurut saya, teori yang lebih rasional adalah teori biogenesis. Alasannya, karena teori biogenesis didukung oleh banyak bukti empiris dari pengamatan dan eksperimen ilmiah, seperti penelitian yang dilakukan oleh Frances Corredi yang melakukan percobaan dengan menggunakan daging yang dibiarkan tertutup, dan daging kedua dibiarkan terbuka. Hasilnya, pada percobaan potongan daging yang terbuka muncul belatung. Kemudian percobaan dilanjutkan oleh Lazzaro Spallanzani yang menggunakan labu dengan diisi air kaldu, di mana labu pertama dibiarkan tertutup dan labu kedua dibiarkan terbuka. Percobaan dilanjutkan oleh Louis Pasteur yang menyempurnakan percobaan dari Redi dan Spallanzani dengan membiarkan air kaldu pada wadah labu berbentuk leher angsa. Hasilnya, air kaldu tetap jernih, namun Pasteur kemudian memecahkan leher angsa dan hasilnya air kaldu tersebut menjadi busuk. Dari hasil percobaan yang dilakukan oleh Louis Pasteur, inilah teori abiogenesis terpatahkan. Nomor 2. Otot jantung bekerja di luar kendali perintah otak manusia. Dengan kata lain, kinerjanya di luar otak sadar. Otot jantung dipengaruhi oleh saraf otonom, yaitu simpatetik dan parasimpatetik. Otot jantung merupakan otot yang istimewa karena kinerjanya seperti otot polos, tetapi memiliki struktur seperti otot lurik. Jika otot jantung dipengaruhi oleh kehendak kita, mungkin yang akan terjadi yaitu gangguan dalam ritme dan fungsi jantung yang dapat mengakibatkan masalah kesehatan serius. Nomor 3. Usus buntu adalah bagian kecil dari sistem pencernaan yang terletak atau menempati pada usus besar di perut bagian kanan bawah. Fungsi usus buntu ini adalah untuk membantu sistem kekebalan tubuh dan mempertahankan keseimbangan bakteri baik dalam saluran pencernaan. Nomor 4. Fotosintesis pada tanaman kaktus terjadi sama seperti tumbuhan yang lain, yakni pada waktu siang hari, dengan keadaan stomata yang tertutup. Pada malam hari, tanaman kaktus akan melakukan penyerapan karbon dioksida karena bagian stomata pada tanaman kaktus akan terbuka. Kondisi ini adalah salah satu bentuk adaptasi yang dilakukan oleh tanaman kaktus. Di malam hari, ketika syarat udara lembab dengan suhu yang rendah, stomata akan menyerap karbon dioksida serta bergabung dengan fosfoenolpivurat (PEP). Keduanya akan membentuk oksaloasetat. Oksaloasetat tadi kemudian akan berubah menjadi malat. Malat pada bentuk asam malat yang terbentuk nantinya akan tersimpan di bagian vakuola. Asam organik ini akan berubah di siklus Calvin waktu terjadi reaksi terperinci di siang hari. Asam malat akan mengalami dekarboksilasi buat melepaskan karbon dioksida serta kembali menjadi PEP. Karbon dioksida tadi yang nantinya akan bermanfaat pada proses kaktus membuat makanan. Nomor 5. Cloning adalah proses membuat organisme baru yang
genesis identik dengan organisme induknya. Proses ini melibatkan pengambilan sel tunggal dari organisme induk dan mengembangkannya menjadi organisme baru. Ada dua jenis cloning, yaitu cloning reproduktif yang menghasilkan individu baru dan cloning terapeutik yang bertujuan untuk menghasilkan jaringan atau organ untuk pengobatan. Sementara etika adalah cabang filsafat yang membahas nilai-nilai moralitas dan perilaku manusia. Ini melibatkan penilaian terhadap perbuatan manusia berdasarkan kriteria moral dan norma-norma kesusilaan. Ada dua aspek penting dalam etika, yaitu normatif yang menetapkan standar perilaku berdasarkan norma tradisional dan metaetika yang menganalisis dasar-dasar filosofis dari perbuatan yang baik dan benar. Nomor 6. Satuan tidak baku seperti jengkal, hasta, depa, kaki, jempol, lengan dikarenakan tidak memiliki standar yang sama di semua tempat. Misalnya, panjang jengkal di suatu daerah tentu akan berbeda dengan panjang jengkal di daerah lain. Akibatnya, penggunaan satuan tidak baku ini bisa membingungkan dan tidak akurat karena tidak semua orang menggunakan ukuran yang sama. Hal ini dapat menyebabkan kesalahpahaman dan kesulitan dalam berkomunikasi, terutama dalam konteks yang memerlukan ketelitian seperti perdagangan atau pembangunan. Nomor 7. Air di bumi tidak akan habis karena air merupakan salah satu energi terbarukan. Dan selain itu, air bisa diperbarui jumlahnya melalui daun air. Menurut seorang volcanologis asal Amerika bernama Jim Webster, bumi sangat efisien dalam menyimpan air dengan jumlah yang besar. Hal tersebut karena adanya daun air atau siklus hidrologi. Siklus hidrologi merupakan rangkaian atau tahapan yang dilalui air dari bumi ke atmosfer, lalu kembali lagi ke bumi. Siklus hidrologi dimulai dari proses penguapan, kondensasi, presipitasi, dan infiltrasi. Nomor 8. Malaria merupakan penyakit yang disebabkan oleh parasit Plasmodium. Penyakit ini ditularkan melalui gigitan nyamuk Anopheles betina yang terinfeksi parasit tersebut. Penularan terjadi ketika nyamuk ini menggigit manusia. Plasmodium tadi akan dilepaskan ke dalam aliran darah dan menyebabkan parasit berkembang di dalam hati. Kemudian menyerang sel darah merah dan menimbulkan munculnya gejala klinis. Selain itu, terdapat beberapa kondisi yang menyebabkan malaria seperti donor organ, transfusi darah, berbagai pemakaian jarum suntik, dan lain-lain. Solusi pencegahan malaria antara lain menggunakan kelambu ketika tidur. 2. Menghindari meletakkan pakaian basah di dalam rumah karena dapat menjadi tempat perkembangbiakan nyamuk. Melakukan langkah 3M, menguras penampung air, mengubur barang yang bekas, dan mendaur ulang barang yang bekas. Yang keempat, menggunakan pakaian serba panjang selama beraktivitas. Yang kelima, menggunakan lotion anti nyamuk. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.